Hai Sobat Eternal Chess, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk sama-sama nih melihat jalannya pertandingan antara Jan Nepomniachtchi berhadapan dengan Magnus Carlsen. Yap, siapa yang nggak tahu Jan Nepomniachtchi? Dia merupakan penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ding Liren. Sayang lagi-lagi dia kalah ya. Nah, Magnus Carlsen adalah ya pecatur nomor 1 dunia saat ini. Sayang sudah tidak ada lagi label juara dunia. Nah, teman-teman, mereka kembali bertemu di turnamen Tech Mahindra Global Chess League. Yap, dan ini partainya lebih dari 90 langkah ya, teman-teman ya. 82 langkah tepatnya. Dan ini pertandingan yang sangat seru. Jadi kalau aku bilang sih maraton ya. Lari yang panjang, lari yang jauh, tapi ujungnya siapa yang akan menang nih kira-kira? Dengan format waktu 15 menit, langsung saja kita bahas partainya, bahas permainannya. Nepomniachtchi memulai dengan langkah E4. Oke, kita balik ya. Pasti banyak yang pengen, bang dibalik bang. Oke, E4, kemudian Magnus menjawab dengan pembukaan Sisilia. Jadi di turnamen ini Magnus seringkali main dengan pembukaan Sisilia atau kadang main dengan pembukaan favorit saya, yaitu pembukaan Prancis. C5, kemudian Nepomniachtchi jalan C3. Nah, ada yang tahu ini variasi apa? Ini merupakan variasi Alapin, teman-teman. Ciri khasnya ini nih. Kalian bisa pilih variasi Alapin ini untuk mengejutkan lawan kalian yang biasa main dengan pembukaan Sisilia. Hitam langsung E5, putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Putih lanjutkan dengan gajah C4. Malah jadi kayak Italian game ya. Kemudian hitam kuda F6. Nepo langsung menyerang dengan kuda G5, mengincar pion di petak F7. Magnus merespon dengan langkah D5. Ya karena nggak ada lagi, responnya harus gimana ya. D5, kemudian pion memukul pion, kuda memukul pion, dan putih D4. Ya, karena ada ancaman pada kuda di petak G5. Nah, ini mungkin yang jadi pembahasan di awal ya. Karena biasanya kenapa sih putih nggak melakukan kombinasi kuda memukul pion F7, kemudian menteri F3 seperti ini ya. Apakah putih tidak bisa menang? Nah, hitam mungkin akan lanjutkan dengan raja 6 menjaga kuda di petak D5 dan putih akan lanjutkan dengan D4. Nah, sebenarnya ini bisa aja dilanjutin tuh seperti ini, tapi tidak menjanjikan bahwa putih akan menang. Karena pion C3 ini, teman-teman. Bedanya kalau di pembukaan ya, Italian game terus lawannya jalan kuda F6 ya, kudanya bisa membantu serangan dengan kuda C3. Tapi karena putih udah C3, maka raja E6 ya cuma hanya 2 perwira yang menyerang petak D5. Dan karena waktunya bermain dengan 15 menit, kayaknya nggak mau ngambil resiko dengan unclear ya. Kita biasanya pemain catur nyebutnya posisi yang nggak jelas, atau kita sebut dengan unclear. Ya itulah kenapa Nepo akhirnya memilih langkah D4. Nah, ada pilihan lain sebenarnya menteri F3 juga menarik nih kalau jadi putih ya. Karena menteri pukul kuda, gajah D5 ini mengancam F7 juga kuda C6. Tapi emang hitam juga bisa kuda D8. Jadinya ini nggak diambil. Tapi ini bisa jadi pilihan yang menarik juga menurut aku ya. Karena petak C4-nya juga kosong. Jadi bisa dilanjutin dengan kuda 3 dan kuda C4. Siap. Nepo lebih pilih D4. Kemudian Magnus memukul dengan pion C. Dan putih menteri B3. Nah, ini ngeri juga nih ancamannya. Lihat. Wow. Magnus menjalankan gajah 6 otomatis. Kemudian putih kuda memukul gajah 6, hitam pion memukul kuda dan mengambil pion B7 yang dilakukan oleh Nepo. Kemudian hitam benteng C8, putih rokade pendek, hitam menteri D7, putih menteri B5 dan hitam gajah 7. Ini kalau dibilang sebenarnya ya enak putih ya karena memiliki sepasang gajah. Tapi ini yang main Magnus ya. Jadi gimana cara Magnus merubah ini? Putih gajah B3, hitam lakukan rokade, putih menteri D3 dan hitam kuda A5. Langsung mengejar gajah terang milik putih. Putih gajah ke petak D1. Nah, ini menarik juga, kenapa nggak gajah C2 aja ya? Padahal gajah C2 ancam mat. Nah, maka akan dijalanin G6 aja. Jadi akan selalu ada tekanan pada pion C3. Kayaknya ini yang nggak mau jadi pertimbangannya Jan Nepomniachtchi. Selanjutnya nih, kalau putih salah, contohnya putih memainkan langkah benteng E1, maka hitam akan menekan terus pion di petak C3 ini dengan gajah D6. Nah, ini nggak dimau oleh Nepomniachtchi. Ya, kita perlu bahas ya, pasti teman-teman juga milihnya gajah C2.
Nah, putih gajah D1, hitam melanjutkan dengan benteng FD8, putih gajah F3, dan hitam memukul pion C3. Di awal pembukaan, Nepomniachtchi mungkin terlihat menyerang ya, tapi karena dia hanya mengeluarkan sedikit perwira ya, perkembangannya belum siap, makanya setelah 16 langkah ini, kita bisa lihat bahwa hitam kembali menyerang balik ya. Hitam menyerang balik. Nah, putih kuda memukul pion C3, kemudian hitam kuda memukul kuda, dan putih melakukan pertukaran menteri, benteng memukul pion, hitam unggul 1 pion. Tapi ada double pound di petak E6 dan E5. Putih melanjutkan dengan jalan gajah B2, kemudian hitam benteng C5, putih benteng A ke petak D1. Pertukaran benteng terjadi, kemudian hitam kuda C4. Nah, putih gajah C3 dan hitam E4. Boom! Langkah ke-23 ini menarik. Magnus Sacrifice Pawn. Apa tujuannya? Nah, saya sering bilang ya, kalau level master pasti nggak mungkin ngasih cuma-cuma. Kalau gajah memukul pion E4, maka hitam akan lanjutkan kuda D6. Ada 2 ancaman perwira sekaligus. Benteng mengancam gajah C3 dan kuda mengancam gajah di petak E4. Kalau gajah B4, maka kuda memukul gajah memukul benteng, dan seperti ini akan menang untuk hitam. Apalagi ada tekanan pada pion F2. Ya, E4 dimainkan, putih gajah D4, hitam benteng A5, dan kemudian gajah memukul pion E4, hitam mendapatkan pion di petak A2. Double pawn hilang, hitam menukarnya dengan pion di petak A2. Putih G3, hitam kuda D2, putih gajah C6, dan hitam A5. Putih raja G2, hitam raja F7, putih gajah C3, dan hitam kuda C4. Ada ancaman skak benteng dari pin benteng A2. Putih lanjutkan dengan benteng D7, hitam kuda E3 skak, raja F3, dan benteng A3. Yap. Sekaligus ini memaksa Nepo untuk menukar ya. Jadi Nepo disuruh makan kuda, tapi Magnus mendapatkan gajah gelapnya. Dan itulah yang terjadi. Nah, ini kan gajah beda warna ya. Biasanya ini akan remis. Tapi ini menuju endgame. Jadi inilah kelebihan Magnus Carlsen. Putih benteng A7, hitam memukul pion A2, putih memukul pion A5. Gila, ini endgame yang sulit banget sebenarnya. Hitam H5, putih benteng A6, dan hitam gajah D6, putih gajah B5, dan hitam raja E7. Putih gajah C4, ini blunder yang dilakukan oleh Nepomniachtchi. Harusnya langkah lainnya adalah melakukan skak, raja ke petak F6, dan kembali lagi dengan gajah E8. Nah, apa kesalahannya? Karena dia memainkan langkah gajah C4, maka hitam G5. Jadi pion game di petak G3 ini kan di petak hitam. Dengan jalan G4 ini akan jatuh. Putih E4, hitam benteng C2. Putih gajah 2, hitam benteng C5. Ya, ini dianggap langkah salah oleh Stockfish. Sebenarnya adalah langkah gajah C5 dengan tujuan skakmat. Ini lebih bagus lagi. Tapi benteng C5 sudah dilakukan karena waktunya tinggal under 1 minute. Jadi secara pertandingan ya, kalau kita jadi Magnus pasti sulit menemukan langkah itu ya. Atau ya tegang juga. Raja E3, hitam H4, tidak memukul pion di petak G3 karena ada ancaman pada pion E6. Kemudian putih memukul pion, hitam memukul pion balik, dan putih benteng A7, raja F6, putih benteng A7, hitam H3. Memberikan pion, tapi kalau dimakan ada benteng C3. Skak benteng. Putih raja D4, langkah blunder. Yang seharusnya dia mainkan langkah gajah E6. Ini bisa berujung remis nih. Apabila H2, maka gajah G4. Seperti ini. Ya, putih raja D4, hitam benteng C2, putih gajah memukul pion E6. Bagaimana cara hitam melanjutkan permainan, teman-teman? Kalau kalian jadi Magnus. Yap, tepat sekali. Adalah gajah E5 dulu. Boom. Raja D5, kemudian lakukan skak. Raja C6, baru jalan H2. Nah, gajah kabur ke petak G4. Nah, sekarang bagaimana cara mempromosikan pion ini kan? Itulah, dengan benteng F2, benteng F1. Benteng F2, putih benteng A3, hitam raja G5, dan putih gajah F3. Bagaimana cara Magnus melanjutkan permainan? Sacrifice. Kemudian benteng memukul benteng dan pion promosi. Nah, tapi belum berakhir. Karena putih mendapatkan gajah di petak E5. Dan ini nggak gampang.
Permainan berlanjut, langkah ke 56 Menteri D4, hitam Menteri D4, putih bentengnya 7. Dan ya, gimana cara hitam menang? Ya, rajanya harus membantu serangan. Makanya Magnus di sini lakukan skak-skak dulu untuk membuat kesalahan bagi pemain putih dengan penempatan posisi raja. Dan akhirnya lama-lama kegocek juga ya. Ini kalau bahasa saya, bahasa sehari-hari biasanya rajanya digoyang. Nah ini udah mulai jatuh. Benteng F1, Menteri G5, dan yap, tinggal dibatasi aja pergerakannya. Udah deh, nyerah, langkah ke 82. Kenapa menyerah? Ya, kemana lagi jalannya? Tujuannya berikutnya adalah skakmat. Apabila benteng ke petak G7, apa jawaban hitam? Yap, Menteri H6 aja, jangan Menteri H8 ya, ditutup. Menteri H6 aja jatuh perwiranya. Sini makan. Nah, bagaimana jika kabur? Ya, ada skakmat sini, teman-teman. Luar biasa ya, Magnus Carlsen 82 langkah akhirnya menang lagi lawan Nepomniachtchi. Apakah masa kejayaan Magnus Carlsen sudah selesai? Ini seringkali jadi pertanyaan ya. Padahal Magnus Carlsen yang mundur dari perebutan gelar juara dunia. Kalau saya bilang, Magnus belum selesai. Magnus hanya lebih selektif untuk mengikuti turnamen. Yap. Pernah saya bahaskan ya, kalau Magnus nggak suka format dari perebutan gelar juara dunia yang 14 game. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah masa jaya Magnus sudah habis? Dan sekarang waktunya Ding Liren atau pecatur lainnya yang akan menggantikan Magnus atau siapa? Kita bahas di kolom komentar dan kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu video ini berkembang dan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy untuk menambah skill kalian, teman-teman. Jangan lupa follow Instagram aku Rurop26 dan jangan lupa follow TikTok aku RL Chess. Kita ketemu di video berikutnya.